Jangan kesal teman-teman, jangan emosi. Diskusi aja. Kalau saya keras suaranya itu untuk apa? Melawan suara Anda yang keras. Karena volume Anda keras tinggi. Tapi kalau Anda lembut, kita bicara baik-baik. Halo. Halo. Ya. Coba Anda jelaskan pertanyaan saya tadi, kenapa Kristen dan iblis sama-sama bukan hamba Tuhan? Silakan. Kristen dan iblis sama-sama bukan hamba Tuhan. Iya. Kalau iblis itu dulu kan Bang, itu kan ciptaan Tuhan Bang. Karena dia iblis itu merasa cemburu kepada manusia. Iya. Ya. Nah, dia jadi lari jalur gitu Bang. Iya. Nah, sekarang bedanya dengan Kristen apa? Kristen itu ajaran Bang, ajaran kasih Yesus Kristus kepada kami. Iya. Kristen Tahu. itu ajaran Bang. Tahu itu ajaran Kristus yang datang di padang gurun kepada Paulus. Tahu saya. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Kristen dan iblis itu sama-sama bukan hamba Tuhan? Kristen dan iblis itu hamba Tuhan loh Bang. Iya tahu, memang mereka adalah hamba Tuhan, ciptaan Tuhan maksudnya. Tapi Kristen diajarkan untuk tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Ada dalilnya Bang. Galatia 5 nomor 1. Galatia 4 nomor 7. Ibrani 6 nomor 1. Dan seterusnya. Kolose 2 16 dan seterusnya. Kalian dilarang menghambakan diri kepada Tuhan. Kalian harus tunduk kepada Kristus yang datang kepada Paulus. Apakah Anda masih melakukan prosesi-prosesi ibadahnya orang Yahudi? Ritual-ritualnya? Seremonialnya? Tidak. Sedangkan hamba Tuhan itu melakukan seremonial. Seperti Yesus, sujud, puasa, sunat. Sedangkan kalian tidak. Iblis juga tidak. Kenapa sama? Sedangkan Tuhan datang melalui para nabi mengajarkan seremonial. Jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini, jangan minum itu. Itu diajarkan. Nabi Abraham diajarkan sembelih kurban, sunat dan seterusnya. Nabi Musa juga demikian. Daud, Salomo demikian. Yesus juga demikian. Tapi kalau giliran Kristen, kamu bukan lagi hamba, tetapi kamu adalah anak. Ada nggak Kristen melakukan prosesi ibadah seperti Yesus lakukan? Nggak ada. Karena sudah merasa. Loh, sekarang coba tunjukkan ibadah Yesus dan ibadah Kristen sama nggak? Kami sama-sama beribadah ke gereja, bait suci. Yesus mana ada ke gereja? Dia berkhotbah loh Bang di bait suci loh Bang. Dia berkhotbah di Baitullah, di Bait El. Bait suci Bang, bukan Baitullah. Iya, Baitullah itu di atas. Baitullah atau Bait El. Bait Allah. Kalau orang Yahudi mengatakan Bait Eloah atau Bait El. Atau kalau kami Baitullah. Nah sekarang Yesus ada nggak melakukan hal-hal seperti yang dilakukan orang Kristen hari ini? Natalan, ke gereja, nyanyi di sana, makan babi, makan anjing, makan monyet, makan ular, makan kodok. Ada nggak Yesus lakukan itu? Enggak. Kenapa? Semua dilakukannya Bang. Fitnah lagi. Yesus dengan mulutnya sendiri mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu aku Yesus senantiasa mengasihi Bapa dan menuruti segala perintah-perintahnya.
Sedangkan Kristen, apakah menuruti firman Bapa? Tidak. Firman Bapaknya diganti dengan sabda-sabda Paulus. Ayo. Itu pertanyaan saya, Bang. Kenapa Kristen ini bukan lagi hamba Tuhan? Karena hanya ada dua komponen. Hanya ada dua komponen, Bang. Hamba Tuhan di bawah, Tuhan di atas. Ketika hamba tidak mau mengaku hamba, maka kemana dia pergi? Ke atas. Makanya Kristen setara dengan Tuhannya. Kalau bagi kami, Bang, hamba dan anak itu sama. Hamba tidak sama. Anak sama, Bang. Tidak sama, Bang. Yang disebut anak-anak Tuhan adalah mereka yang tekun menjalankan perintah-perintah Tuhan. Amsal 3 nomor 11, nomor 12. Mereka puasa, tidak makan babi, mereka sujud dalam beribadah, mereka bersunat. Sebelum masuk ke rumah ibadah, mereka dulu cuci tangan, membasuh muka, membasuh kaki. Mereka mandi tahir, mandi junub. Mereka punya pola ibadah. Mereka melakukan hal-hal yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Nabi. Itu anak-anak Tuhan. Kristen malah disuruh meninggalkan semua ajaran-ajaran seremonial. Lalu melantik Kristus yang adalah makhluk roh yang datang kepada Paulus sebagai Tuhannya. Jadi bagaimana mungkin bisa dikatakan sebagai anak Tuhan, sedangkan aturan Tuhan yang datang kepadanya dihapus. Lalu bikin aturan sendiri. Ibadah minggu, dandutan, diskoan, Natalan. Siapa yang mengajarkan itu semua? Tuhan? Enggak. Kenapa Anda melakukan sesuka kalian? Karena kalian itu mengaku bukan lagi hamba, tapi anak Tuhan yang punya hak otoriter terhadap dirinya sendiri, mau menyembah mau tidak. Itu saudara. Makanya kalau Anda ditanya, kasih saya bukti satu perintah Tuhan yang Kristen lakukan, ada enggak? Banyak, Bang, banyak. Satu aja, enggak usah banyak, satu aja. Perintah Tuhan yang kami lakukan adalah ke gereja, Bang. Mana perintahnya ke gereja? Tunjukkan dalilnya di mana? Ayo. Kan dikatakan Yesus, aku akan membangun batu karang. Itu makdis yang dibentuk oleh Yesus atas perintahnya kepada Petrus itu makdis namanya, tempat suci, bait El. Tak boleh masuk orang yang tidak bersunat di situ, tak boleh. Haram hukumnya. Yehezkiel 4 nomor 9. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam rumah suci. Sedangkan Kristen mandi junub, tidak pakai sepatu, pakai sendal, habis injak tai kucing masuk ke dalam rumah tempat ibadahnya mereka. Tidak ada mandi junub, tidak ada wudhu, tidak bersunat, habis makan babi langsung masuk ke situ. Itu bukan tempat sucinya orang Yahudi, beda. Itu kan habis masuk gitu ya. Tidak, itu menurut dalil. Itu menurut dalil. Masuk ke dalam yang kalian sembah siapa? Elohim? Bukan. Yesus Kristus. Tempat sucinya orang Yahudi, mana ada patung Yesus, mana ada gambar salib, mana ada kemudian mereka menyembah kepada makhluk bernama Yesus Kristus. Itu tempat sucinya orang Yahudi. Mana ada patung di dalam? Dulu kan mana ada orang? Loh, Yesusnya melakukan hal yang sama. Yesus itu taat kepada perintah Tuhan. Yohanes 8:29, Dia yang mengutus aku senantiasa menyertai aku dan tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan kepadaku. Yesus seorang Muslim, bukan Kristen Yesus itu. Makanya kalau Anda mengatakan diri Anda sebagai anak Tuhan, tetapi tidak melakukan perintah Tuhan, ya itu sama halnya iblis yang bertopengkan pakaian anak Tuhan, tapi bukan anak Tuhan.
Begitu saudara. Contohnya, Bagaimana? contohnya Yesus itu beragama Muslim, contohnya apa saja itu? Coba Anda lihat Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sangat-sangat terhadap Dia yang mampu menyelamatkannya dari kematian. Berdoa yang sungguh-sungguh, berserah diri berarti dia Muslim. Dan sebagai manusia, dan karena dia adalah orang yang soleh, maka doanya dikabulkan. Oh, Yesus orang soleh ternyata. Yesus orang soleh, bukan orang Kristen. Ibrani 5 nomor 1 itu Yesus disebut sebagai orang soleh. Agama Islam belum ada pada saat itu, Bang. Islam belum Betul, ada. Islam betul sekali, benar sekali, benar sekali. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad belum disempurnakan, memang betul. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Itu saudara. Sekarang, kalau kita ingin membuktikan nih, bahwa Kristus yang datang kepada saudara dengan Kristus yang adalah Nabi kami yang datang di tengah Bani Israel berbeda. Anda lihat apa yang dibisikkan kemudian Kristus yang keluar dari kubur kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, dan ajarlah mereka sebagaimana apa yang kuperintahkan kepadamu. Coba, ada tidak perintah daripada anak Maria untuk menyembah dirinya? Ada enggak? Kalau kami, Bang, bukan diperintah untuk menyembah dirinya, tapi kami sendiri. Kami sendiri. Ya, betul. Terima kasih. Yang di bawah tepuk tangan, kita hargai pendapat saudara sahabat Edis, muridnya Edis. Jadi gini, kalau Anda mengatakan tidak ada perintah dari anak Maria untuk menyembah dirinya, tetapi hari ini Anda menyembah dia, berarti ada roh di dalam diri Anda yang menuntun Anda untuk menyembah Yesus. Pertanyaan saya, roh apa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Roh yang keluar dari kubur. Anda katakan Roh Kudus. Yesus pernah ajarkan nggak menyembah dirinya? Yesus kan telah mengatakan, saya akan menitipkan Roh Kudus kepada kalian. Iya, sekarang Yesus mengatakan, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ada nggak Yesus menyampaikan sembahlah aku? Nggak ada. Berarti Yesus yang datang kepada Anda memerintahkan menyembah Yesus yang berbentuk roh itu bukan Yesus anak Maria. Menyembah Yesus ada. Silakan, di mana dalilnya? Ada, Bang. Di mana sudah? 13, Bang. Yeay! Itu dia tidak sedang mengatakan sembahlah aku, akulah guru, akulah Tuhan, Rabam Wamaran. Aku guru, akulah Tuhan. Sama kedudukannya seperti nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain itu semuanya guru, semuanya adalah Tuhan, Sayyid, junjungan, pemimpin bagi umatnya, tapi bukan pencipta langit dan bumi. Di situ dia tidak sedang menjelaskan sembahlah aku, bahkan kepada iblis saja, sembahlah hanya kepada Allah Tuhanmu, jangan kepada yang lain. Jadi yang mengajarkan Anda menyembah dirinya bernama Yesus Kristus itu bukan anak Maria, tapi Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Itu oknum yang berbeda. Oknum inilah yang mengajarkan Anda tidak menghamba kepada Tuhan, tapi menghamba kepada 1 Korintus, Bang. 1 Korintus 11 ayat 29. Tidak mengakui makan dan minum tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bagaimana itu, Bang? Ayo, Bang. Maksudnya apa? Maksudnya apa? 1 Korintus 11 ayat 29. Kenapa dia? Kalau kamu tidak mengakui makan dan minum tubuh Tuhan, ia akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Gitu loh, Bang. Ya, silakan Anda makan tubuhnya Tuhan, Anda silakan. Itu tidak ada di dalam kaidah pengajaran para nabi
orang Yahudi makan Tuhannya sendiri. Hanya di Kristen makan Tuhannya. Iya bang. Sebelum Yesus itu disalib, dia kan mengumpulkan para murid-muridnya. Di situ mereka kan perjamuan kudus bang. Itu namanya perjamuan kudus. Saya paham. Iya. Saya ngerti. Yesus sedang menguji murid-muridnya. Siapa di antara muridnya yang mau makan dagingnya dan yang mau minum darahnya? Itu ujian. Siapa di antara muridnya yang akan mengkhianati dia, yang ingin membunuhnya? Itu ujian. Yesus sudah menguji murid-muridnya. Bukan dia katakan, inilah darahku, minumlah ini dagingku. Bunuh betulan, minum betulan, enggak. Yang diambil oleh Yesus saat itu adalah anggur dan roti sebagai daging. Tapi kalau Kristen enggak, betul-betul daging asli. Bukan bang. Itu abang sudah salah pemahaman. Oke. Jadi maksudnya Anda makan Tuhan itu apa? Itu darah, itu anggur itu bang, ibarat darahnya yang suci bang. Iya, saya jelaskan tadi. Ya, saya jelaskan tadi seperti itu. Saya jelaskan tadi seperti itu. Makasih. Iya. Barakallah. Kita kan tahu bang, Yesus itu adalah suci. Dialah manusia yang suci di antara seluruh nabi-nabi. Berarti bukan dia yang dikutuk. Karena begini bang, hanya dengan darah yang suci yang bisa menebus darah yang berdosa. Oh, darah manusia atau darah hewan? Kita manusia ini berdosa loh bang. Iya, sekarang yang Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan pencipta langit dan bumi ketika minta korban, dia minta korban hewan atau korban manusia? Korban hewan bang. Nah, hewan, Yesus hewan. Dia manusia. Ya, salah korban berarti. Makanya di dalam Imamat 18 nomor 21 apa kata Tuhan? Jangan kau persembahkan manusia kepada dewa Molok. Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang-orang Yahudi apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mengorbankan kambing, domba, sapi, lembu. Tidak ada manusia. Makanya saya katakan Kristen. Karena apa? Karena Yesus itu disalib itu sudah nubuatan. Itu kata Kristen. Itu kata Kristen. Pertanyaan saya. Yesaya. Iya. Anda mengimani itu dengan mencocok-cocokkan kepada kitabnya orang Yahudi. Sekarang saya tanya, kira-kira nih yang paham kitab Ibrani, kitab Tanak, kitab Perjanjian Lama, orang Kristen atau yang punya kitab? Yang punya kitab. Yang punya kitab, pintar. Kenapa yang punya kitab tidak mengorbankan Yesus sebagai penebus dosa? Itu kan nubuatan loh bang. Sekarang Anda sudah mengakui mereka lebih paham. Abang baca dulu. Mereka saya ulang lagi. Yang lebih paham Yesaya yang punya kitab atau Kristen? Yang punya kitab. Yang punya kitab. Kenapa yang punya kitab tidak menumbalkan Yesus sebagai penebus dosa? Kenapa? Itu kan nubuatannya ada bang loh dia saya bang baca dulu. Sekarang pertanyaan saya, yang lebih paham tentang Yesaya dengan kitab ini dengan Yahudi dengan Kristen, yang lebih paham siapa? Yahudi. Oke, berarti dia lebih paham. Yesus kami kan dia lebih paham. Orang Yahudi lebih paham. Terus kenapa mereka yang lebih paham tentang kitab Yesaya ini tidak menjadikan kitab Yesaya sebagai dasar untuk menumbalkan Yesus? Kenapa? Itu bang, perjanjian lama itu nubuatan bang. Astagfirullahaladzim. Saya ulang lagi. Di sini. Aduh. Siapa yang lebih paham kitabnya Yahudi atau Kristen? Yahudi. Kenapa Yahudi yang lebih paham kitabnya tidak menjadikan Yesus sebagai tumbal penebus dosa mereka, padahal mereka lebih paham Yesaya? Kenapa? Ya buktinya Yesus tersalib loh bang.
Bukan itu bukan itu pertanyaannya. Pertanyaan saya, kenapa Yahudi yang lebih paham tentang Yesaya tidak menjadikan Yesus sebagai tumbal penebus dosa mereka? Kenapa? Aduh, di sini abang kurang paham di sini, bang. Saya atau Anda yang tidak paham? Saya atau Anda yang tidak paham? Saya kan tadi telah mengatakan, bang. Saya tadi kan telah mengatakan. Apa itu? Yesaya 53 itu kan telah di nabi-nabi kan itu menurut orang yang tidak paham Bible. Sedangkan yang paham tentang Yesaya, Anda sendiri mengakui adalah orang Yahudi. Kenapa mereka kalau paham tidak menjadikan Yesus sebagai tumbal untuk nebus dosa mereka? Kenapa justru Anda yang tidak paham mencocok-cocokkan salib itu adalah dinubuatkan Yesaya? Loh, yang punya kitab saja tidak mengertikan begitu kok. Kok Anda sosokan? Kenapa? Karena Anda sudah Saya tidak perlu baca, orang Yahudi aja yang baca. Orang Yahudi, ya paman, kamu ngerti Yesaya 53? Ngerti? Ada nggak Yesaya 53 itu nubuat untuk nebus dosa pakai darah Tuhan, darah manusia? Nggak ada. Terus Anda ingin bodoh-bodohi kita? Anda ingin mengatakan ini pembunuhan Yesus toh karena ada di Yesaya? Yang punya kitab aja nggak ngakui itu. Loh, kalian hanya terjemahan kok asal-asalan. Sok cantik. Kitabnya orang Anda artikan, Anda tafsirkan seenak perut Anda. Kenapa? Karena bisikan Kristus yang datang kepada kalian yang bukan anak Maria. Saudara, Anda meragukan pengetahuan orang Yahudi tentang kitabnya? Sebentar, bang. Di situ kan dikatakan mati dan diremukkan. Kenapa orang Yahudi tidak memaknai itu? Sementara mereka lebih paham. Aduh, abang. Hah? Anda mengakui 3 kali. Saya itu baik dengan teliti, dengan orang Yahudi itu mereka tidak baca dengan teliti. Anda meragukan ilmu mereka sampai mereka tidak menemukan nubuat itu. Atau Anda hanya mencomot kitabnya orang demi untuk melancarkan aksi paganisme Romawi agar dianggap benar. Abang jangan orang itu kitab kami loh, bang. Nenek kiper. Yesus orang Yahudi, ente orang apa? Yesus orang Yahudi, ente orang apa? Yesus orang Yahudi. Dia tahu siapa bilang dia orang Papua. Sekarang Anda yang saya tanya, Anda orang Yahudi? Saya orang Indonesia. Orang Indonesia. Anda orang Indonesia tidak punya urusan dengan kitabnya orang Yahudi. Sama juga dengan abang, bang. Muhammad apa itu? Arab, abang orang Indonesia. Nabi Muhammadku diutus ke bumi ini untuk semua manusia. Yesus diutus hanya untuk orang Yahudi, beda. Sebarkan ke seluruh bangsa apa tuh artinya, bang? Itu Yesus yang datang kepada Paulus. Sedangkan Yesus yang datang kepada Maria, Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel saja. Sedangkan yang keluar dari kubur itu Yesus yang berbeda. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu bukan Yesus anak Maria. Itu Yesus, bang. Siapa bilang? Coba. Anda bisa tunggu. Kita deteksi apakah itu Yesus betulan atau bukan. Coba Anda buka Matius 28 nomor 18, nomor 19, nomor 20. Bisa Anda buka? Bisa? Silakan. Kita tunggu. Silakan saudara. Silakan. Nah, Matius 28 nomor 20 dikatakan begini, dan ajarlah mereka
segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mana tunjukkan kepada saya perintah Yesus untuk disembah. Sembahlah aku. Jadilah Kristen. Rayakanlah Natal. Makanlah babi. Janganlah bersunat. Katakanlah Taurat itu kutuk. Mana? Mana perintah Yesus untuk mengatakan itu? Ada? Saya kan telah mengatakan tadi Bang di 1 Korintus 11 ayat 29. Itu bukan ucapan Yesus. Kan Yesus katanya yang mengatakan, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Bang Afida, barakallah. Mana perintah Yesus untuk menuhankan dirinya, untuk menjadi Kristen, untuk mendirikan gereja, untuk ibadah minggu, untuk makan babi, untuk Natalan, untuk misa kepada kalian, untuk mengajarkan kemudian dirinya Tuhan? Mana? Ada. Berarti Yesus yang memerintahkan kalian, yang ada dalam diri-diri kalian, yang kalian sebagai Roh Kudus itu Yesus yang berbeda. Itu adalah makhluk roh yang datang kepada Paulus yang mengaku sebagai Kristus. Padahal itu bukan Yesus anak Maria. Makanya Yesus mengatakan apa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kamu percaya. Paulus mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Tapi karena Anda percaya, beginilah jadinya sekarang. Padahal Yesus sudah mengatakan jangan percaya. Beginilah jadinya Anda, karena Anda percaya. Maria melahirkan manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Galatia 1, Galatia 5, Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, 12. Apa kata Paulus? Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Bukan manusia katanya. Sedangkan Maria melahirkan manusia. Dan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus Kristus. Yang datang kepada Paulus mengaku di Yesaya 43 ayat 10. Jangan kau ajarkan saya Yesaya 43 nomor 10, apa hubungannya? Saya bacakan ya Bang ya. Silakan. Tidak ada lagi Tuhan. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Yesus itu adalah makhluk yang dibentuk menjadi daging. Baca Yohanes 1 nomor 14. Jadi dikatakan Yesus di sini Bang tidak akan lagi dibentuk selain aku. Tapi kenapa Muhammad muncul gitu Bang? Saudara, emang Nabi Muhammad membentuk Tuhan? Nabiku membentuk Tuhan? Tidak ada lagi dibentuk selain aku. Dia kan seorang nabi Bang. Yesus itu coba Anda baca Yesaya 43 nomor 10 tadi. Kamulah saksi-saksiku. Kamu adalah saksi-saksiku. Ya, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap dia. Bahwa aku tetap dia. Sebelum aku tidak ada Tuhan yang dibentuk. Tidak ada Allah dibentuk, dan sesudahku tidak ada lagi. Ya. Berarti tidak ada Tuhan baru. Betul? Tidak ada Tuhan baru. Sedangkan di dalam kitab saudara Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Berarti dia dibentuk menjadi Tuhan. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Semua orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan menjadi Kristus. Berarti Tuhan yang baru dibentuk. Sedangkan yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang diperkenalkan Nabi Muhammad adalah Tuhan pencipta alam semesta. Bukan Tuhan baru, bukan Tuhan dibentuk baru. Sedangkan Tuhanmu adalah Tuhan yang baru dibentuk setelah dia menjadi mayat keluar dari kubur. Itu Tuhan baru. Siapa yang mengajarkan menyembah Tuhan baru ini? Paulus.
Makanya kalian bukan hanya sekedar disesatkan, kalian malah dilanti selevel dengan setan yang tidak lagi mau menghambakan diri kepada Tuhan. Bantah saya bang, pakai dalil, pakai ilmu. Perjalanan Paulus ketika dia ke Damsyik, bang, abang tahu nggak itu? Tahu, paham, ngerti saya. Yesus mengatakan begitu, bang. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kan dikatakan kata begitu, bang. Yesus, saudara, baca Matius 24 nomor 3. Ketika murid-muridnya datang, Yesus sedang duduk di atas bukit. Nama bukitnya Zaitun. Murid-muridnya datang. Apa kata muridnya? Wahai guru, apa tanda-tanda kedatanganmu? Apa kata Yesus? Tanda kedatanganku adalah seperti kilat yang menyambar. Cahayanya bersinar dari timur sampai ke barat. Dari timur sampai ke barat, bukan cuma di Damsyik, tapi dari timur sampai ke barat. Berarti dia datang layaknya matahari. Semua manusia akan menatapnya. Nah, sekarang ketika dia datang, ada makhluk datang cahaya kepada Paulus. Apakah dari timur sampai ke barat? Tidak. Kedua, kata Yesus di data nomor 27, apabila aku 29, apabila aku yang datang, maka tanda ini menyertai. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, akan nampak tanda anak manusia di tengah langit. Seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat anak manusia di atas langit. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Maka Yesus mengatakan di data nomor 23-nya, oleh karena itu, apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku di gurun, mengaku bertemu dengan aku dalam bilik rahasia, apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Jadi ketika kemudian Paulus datang, sabar 30 detik. Ketika Paulus datang kemudian belakangan di tahun 50 Masehi, hampir 20 tahun setelah Yesus terangkat ke langit, Paulus kemudian datang. Apa kata Paulus? Aku bertemu dengan Kristus gurumu di padang gurun. Apa nasihat guru Yesus kepada muridnya? Jangan kamu percaya, dia adalah penyesat. Tetapi Kristen percaya kepada Paulus. Murid-murid tidak percaya. Apa endingnya? Baca Matius 7, 22, 23. Pada hari terakhir nanti, banyak orang yang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku Yesus tidak mengenal kalian. Kenapa kalian tidak dikenali Yesus? Kenapa Yesus mengusir kalian? Karena kalian itu percaya kepada Paulus. Padahal dia sudah mengatakan, kalau ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun, di padang pasir, atau di dalam bilik, nasihatnya apa? Jangan kamu percaya. Karena kamu percaya, kamu diusir. Karena kamu meminta, kamu berdoa, kamu menyebut nama, betul yang kau sebut Yesus Kristus. Tapi ingat nasihat Yesus apa? Akan ada penyesat mengaku namaku Yesus Kristus. Bahkan Paulus, Anda lihat, Anda buka Bible sekarang. 2 Korintus 11 nomor 4, Paulus sendiri mengatakan apa? Ada Kristus lain, ada Yesus lain selain daripada Yesus yang aku beritakan. Berarti Yesusnya Maria, anak Maria, Yesusnya Bani Israel, Yesusnya umat Islam, itu berbeda dengan Yesusnya Kristen yang adalah Yesusnya Paulus. Ada 2 Yesus. Paulus sendiri mengatakan ada 2 Yesus. Yesus juga mengatakan ada 2 Yesus. Sekarang Anda mengikuti Yesus yang mana? Kalau Anda mengikuti Yesus anak Maria, maka Anda akan menjadi seorang praktisi Torah. Anda akan menjadi seorang Yahudi. Anda menjadi rabi, bukan menjadi pendeta, bukan menjadi pastor. Camkan itu, saudara. Camkan itu. Makanya kenapa sekarang Kristen tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Karena Kristen telah menjadi pengikut penyesat yang mengaku Yesus Kristus kepada Paulus. Kalian bukan hamba Tuhan lagi, tetapi hamba dari Kristus yang datang di padang gurun. Di sini abang tadi telah menyangkal loh, telah menyangkal. Tadi kan abang bilang ketika Yesus itu datang dia berbentuk cahaya ya bang. Ini kan di sini kan dia datang bang berbentuk cahaya yang memancar bang. Tapi tanda bukan anak manusianya datang langsung dari barat ke timur. Di sini kan dia datang hanya untuk Paulus. Dia berarti apa kata Yesus? Percaya atau jangan percaya? Kan dikatakan Yesus ke sini, di sini.
Apabila ada orang yang mengaku Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, kata Yesus apa? Percaya atau jangan percaya? Saya bisa bacakan nggak Bang kisah para rasul ini? Silakan. Oke, Bang. Kisah para rasul 9 ayat 3 sampai 8 ya Bang ya, sampai 6 saja. Iya. Dalam perjalanan Saulus ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ya Bang ya. Karena apa? Karena cuma hanya ke Paulus saja Bang. Firman itu datang gitu loh Bang. Makanya tidak sampai ke barat atau ke timur. Gitu loh Bang. Nah, jadi kita baca yang 4 ya Bang ya. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suara-suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ayat kelima, siapakah engkau Tuhan? Kata Saulus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota itu, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Di sini Bang ada Bang saksinya Bang, Ananias Bang. Ananias yang diperintahkan Yesus untuk bertemu Paulus. Di sini, lanjut. Bang, di sini Ananias Bang, di sini saksinya ada. Karena Bang tadi mengatakan kalau Yesus itu datang dia berbentuk cahaya. Ini berbentuk cahaya dia datang Bang, tapi tidak ingat ke timur ke barat. Iya. Sudah selesai. Karena dia datang hanya untuk Paulus di situ Bang, hanya untuk Paulus. Itu Bang. Oke. Kan tidak Coba dalam berbentuk. Ya. Saudara, silakan Bang. Coba Anda kemudian lihat di dalam Lukas. Bisa Hasianing kemiut pulang. Anda baca dalam Lukas 10 nomor 18. Apa kata Yesus? Aku melihat iblis turun dari langit ke bumi berupa cahaya. Sedangkan kalau Yesus yang datang memancar cahaya dari timur sampai ke barat, seluruh manusia di atas muka bumi ini akan melihat itu. Ada enggak alam semesta ini di bumi ini yang tidak melihat matahari memancar dari timur sampai ke barat? Semua pasti akan melihat. Bisa Hasian, oke. Tapi yang terjadi kepada Paulus hanya dia doang. Itu hanya setara dengan apa yang diterangkan kemudian di dalam pengajaran Paulus, di dalam pengajaran Yesus, Lukas 10:18. Aku melihat iblis turun dari langit ke bumi berupa cahaya. Yang lihat cuma Yesus. Yang datang kepada Paulus hanya Yesus, yang Paulus yang lihat. Coba Anda pikirkan itu. Sedangkan Yesus mengatakan waspada kepada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias. Paulus mengaku yang datang kepadanya Mesias. Nasihat Yesus apa? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Makanya orang Yahudi tidak menjadi pengikut Paulus. Karena yang percaya kepada Paulus hanya orang Roma. Anda baca di dalam kitab saudara Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada orang-orang Roma, non-Yahudi. Berarti pemberitaan tentang dia bertemu dengan cahaya hanya untuk orang-orang Roma. Sedangkan murid Yesus menerima pesan, kalau aku datang, aku diikuti dengan tanda-tanda ini. Matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, akan nampak anak manusia di tengah langit. Seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat aku. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Jadi kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Siapa yang mengajarin kalian kemudian menjadi bukan hamba Tuhan? Kristus yang datang kepada Paulus. Siapa yang mengajari kalian menjadi hamba-hamba Yesus? Kristus yang datang kepada Paulus. Siapa yang mengajarkan kalian makan babi, tidak bersunat? Kristus yang datang kepada Paulus. Siapa yang mengajarkan kalian Tuhan itu datang inkarnasi netek kepada wanita? Kristus yang datang kepada Paulus. Siapa yang mengajarkan kepada kalian bahwa manusia yang dibunuh jadi mayat, ketika keluar dari kubur menjadi Tuhan?
Kristus yang datang kepada Paulus. Siapa yang mengajarkan kalian itu sebagai anak-anak Tuhan? Kristus yang datang kepada Paulus. Siapa yang mengajarkan kalian ke gereja ibadah minggu? Kristus yang datang kepada Paulus. Siapa yang mengajarkan kalian menghalalkan semua yang diharamkan oleh Tuhan? Kristus yang datang kepada Paulus. Siapa yang mengajarkan kalian menjadi Kristen? Kristus yang datang kepada Paulus. Adakah Kristus anak Maria mengajarkan itu semua? Tidak ada. Yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya adalah, baca Matius 19 nomor 16, nomor 12 sampai seterusnya 16. Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Apa kata Yesus? Jangan membunuh, jangan ada saksi dusta, jangan ini, jangan itu, jangan itu, jangan itu. Hormati kedua orang tuamu, jangan ada ilah lain. Semua itu sudah aku lakukan, guru. Apa kata Yesus? Kalau gitu tinggal satu. Apa itu? Jual seluruh hartamu, infakkan, sedekahkan, bayarkan zakat kepada orang-orang miskin. Itu murid Yesus dengan Yesusnya. Itu Yesus yang asli. Tidak ada itu sembah aku, makan babi, makan asu, makan biawak, jangan bersunat, sekolah minggu, minum hamar. Itu bukan ajaran Yesus kami. Itu ajaran Yesus palsu yang datang kepada Paulus. Makanya Paulus mengatakan apa? Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Sekarang mari kita kaji Yesusnya, anak Marianya. Wahai anak Maria, manusiakah engkau? Manusia. Kau menerima firman? Iya. Mana? Yohanes 12:49 nomor 50. Apa katanya? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman-Nya itu kekal. Sedangkan Paulus menulis 13 buku. Itu dari mana dia dapat ilmunya? Roma ilmu dari mana? Galatia ilmu dari mana? Efesus ilmu dari mana? Filipi ilmu dari mana? Teleman dari mana? Dari mana 13 buku itu? Sedangkan Yesus anak Maria, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Paulus 13 buku. Yesus tidak ada satu pun buku. Dia hanya mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya dan muridku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti segala firman yang Yesus terima setelah dia sampaikan kepada muridnya, murid-muridnya percaya kalau Yesus adalah rasul utusan Tuhan, bukan Tuhan. Segala firman, Yohanes 17:8, segala firman dari A sampai Z aku sampaikan kepada muridku. Muridku sudah menerimanya. Mereka percaya aku adalah utusan. Titik. Tak ada lagi firman. Tiba-tiba muncul firman di tahun 50-an. Dari Rasul Paulus, utusan Tuhan kita Yesus Kristus. Alamak. Dari mana Paulus mendapatkan 13 kitab ini? Dari Yesus Kristus juga. Tapi Yesus Kristus yang mana? Ayo, Yesus Kristus yang adalah makhluk roh. Beda dengan Yesus kami. Yesus kami manusia, dia nabi, dia rasul. Semoga keselamatan atasnya alaihi salam. Dia tidak disalib, dia tidak dibunuh, dia tidak diludahi, dia tidak ditampar, dia tidak ditonjok, dia tidak ditelencangin, dia tidak digantung, dia tidak dibunuh, dia tidak ditombak, dia tidak dikutuk oleh Tuhan. Sedangkan yang diajarkan oleh Paulus dikutuk oleh Tuhan untuk nebus dosa-dosa Kristen. Enak kali, siapa lu? Coba lembutkan hati Anda. Jangan percaya kepada Edis yang tidak paham Bible, apalagi ajaran Islam. Edis itu jadi bagaimana orang Bang paling dengan Anissa 158? 158 apa yang dikatakan? Dia diangkat langsung kan? Coba Anda baca kemudian di dalam Kisah Para Rasul khotbah Petrus, diangkat langsung gak dia? Saya bacakan ya. Kisah Para Rasul 2 nomor 30, 31, 32, 33. Saya bacakan langsung. Petrus berkhotbah mengatakan begini. Daud nabi kita,
kuburnya masih ada di tengah-tengah kita, telah bernubuat bahwa ke depan ada seorang Mesias yang dibangkitkan oleh Tuhan. Jasadnya tidak ditinggalkan di kubur, jasadnya tidak mengalami kebinasaan, tetapi dia diangkat kemudian oleh tangan kanan Elohim. Siapa dia yang tidak mengalami kematian? Jasadnya tidak mengalami binasa, jasadnya tidak ditinggal di kubur. Siapa dia? Yesus Kristus alaihi salam. Petrus mengatakan apa? Karena dia sudah diangkat oleh tangan kanan Elohim dan kamu terlanjur menyalibkan orang ini, maka Petrus mengatakan apa? Orang Yahudi harus tahu bahwa Yesus yang kalian salibkan ini telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Siapa suruh? Al-Quran Bang bertolak belakang ini Bang, berbeda ini Bang di Al-Quran. Di Al-Maidah 117 Allah mewafatkan Isa. Di An-Nisa 158 Allah mengangkat Isa. Iya. Oke. Dengarkan. Di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 33, di situ Yesus atau Nabi Isa masih dalam keadaan bayi dalam ayunan. Isa alaihissalam bercerita tentang tiga komponen. Saat aku dilahirkan, saat aku diwafatkan, wafat, mati, dan dibangkitkan kembali. Tiga fase ini adalah semua fase yang akan dilalui oleh manusia. Anda, saya, Anda, dan seluruh manusia. Lahir, kemudian wafat, mati, kemudian dia dibangkitkan nanti. Yesus juga mengalami hal yang sama. Makanya dia berdoa, semoga aku disejahterakan, dimuliakan pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, pada saat aku dibangkitkan. Kami umat Islam juga berdoa begitu. Semoga kami diberkati sejak kami lahir sampai kami hidup, hingga kami mati, hingga kami dibangkitkan di akhirat. Itu doa kami. Itu tidak ada hubungannya keluar dari kubur, Cak Ayu. Kalian menafsirkan kitabnya Yahudi, sekarang kalian ingin menafsirkan juga kitabnya umat Islam gitu. Yang lebih tahu kitabnya Yahudi ya Yahudi, yang tahu kitabnya Islam ya Islam, Bang. Bukan Anda. Tapi Abang mengatakan Isa itu telah diselamatkan oleh Allah, telah diselamatkan. Iya emang. Diangkat. Tapi kan memang. Iya, tapi di sini di Al-Maidah 117 Allah mewafatkan dia loh, Bang. Diwafatkan bukan diwafatkan pada saat dia, saudara. Dia diwafatkan nanti pada saat dia datang kedua kalinya. Baru wafat, tidak ada lagi yang hidup. Setelah Nabi Isa datang, sebagaimana yang diceritakan Yesus tadi di dalam Matius 24 nomor 27, nomor 930, Al-Quran surah As-Sukrub ayat 61, ketika dia datang yang kedua kalinya, dunia kiamat, dia pun ikut mati. Setelah itu dibangkitkan semuanya, antara seluruh manusia termasuk Anda, termasuk Yesus pun dibangkitkan. Dia datang bukan untuk mati loh, Bang. Dia datang untuk menghakimi, bukan untuk mati lagi. Tidak ini ada yang, Bang, bukan untuk mati. Saudara, kullu nafsin zaikatul maut. Oke? Semua yang bernyawa akan mengalami kematian. Kejadian 6 nomor 3. Semua yang bernyawa akan mengalami kematian. Yesus bernyawa enggak? Bernyawa. Semua. Itu firman Tuhan. Mau Anda sebut dia Tuhan pencipta langit sekalipun, tetap saja dia manusia. Yang Anda maksud Tuhan itu Kristus yang datang kepada Anda. Itu beda. Tadi kan saya sudah menjelaskan kepada saudara bagaimana Yesus mendudukkan dirinya. Dia mendudukkan dirinya sebagai anak manusia. Sebagai manusia dia makhluk. Sebagai makhluk dia akan mengalami kematian. Makanya dia berdoa. Tapi bagi Yesus, tapi bagi iman kami, Bang, kalau Yesus itu datang nanti satu saat dia akan menghakimi, bukan untuk mati lagi, Bang. Umat Islam pun meyakini itu. Baca Al-Quran surah An-Nisa ayat 100. Lagi, Bang. Tidak ada yang tidak bisa mati. Lagi. Mati.
Bayangkan nih, bayangkan. Sabar. Kita Oh, sabar. Itu nanti dengar. Ketika Yesus turun ke bumi sebagai anak manusia, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan menempah alam semesta ini. Kuasa-kuasa langit akan berguncang. Yesus sebagai manusia mati? Gak mungkin tidak. Semua akan mengalami kematian. Lalu dia dibangkitkan. Anda dibangkitkan, dia juga dibangkitkan. Kenapa dia turun menjadi hakim? Karena ada terdakwa. Siapa yang terdakwa? Kalian. Karena kalian menyembahnya. Sedangkan dia tidak memerintahkan itu. Coba Anda baca Matius 7 nomor 21 sampai 23. Pada hari terakhir, nah ini ketika dia datang, pada hari terakhir nanti, ketika aku datang menjadi hakim, banyak orang memanggilku Tuhan, banyak mengaku bermujizat pakai namaku, banyak mengaku mengusir setan bernubuat pakai namaku. Tapi pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nanti ketika Yesus yang datang yang asli, kalian datang kepada dia, Yesus bukankah? Oh enggak, saya tidak mengenal kalian. Siapa yang bermujizat pakai namaku mengusir setan? Kalian ketika ada pastor pendeta mengusir setan, bisa. Bermujizat, bisa. Ngobati orang, bisa. Tapi apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian. Berarti yang membantu pendeta-pendeta pastor mengusir setan, mengobati orang sakit, itu bukan Yesus. Tapi Kristus yang keluar dari kubur yang menyertai kalian itu. Iblis. Faktanya ketika dia datang menghakimi, Kristen diusir. Kenapa diusir? Karena patokannya dalam Yohanes 8:40, Yohanes 12 nomor 48. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang menjadi hakimnya di akhir zaman. Ayo, di mana Yesus meminta disembah? Di mana Yesus kemudian minta kemudian diibadahi? Tidak ada. Itulah kalian dihakimi. Dia datang menjadi hakim karena ada terdakwa. Siapa terdakwanya? Kristen. Oke saudara, di tempat saya sudah saatnya ibadah. Saya ibadah dulu. Saya naikkan salah satu moderator yang bisa menemani saudara di sini. Kita naikkan dulu teman kita, ya Bang ya, salah satu moderator dari Islam supaya saudara. Iya. Selamat beribadah ya Bangku ya. Iya, makasih saudara, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo Gurunda, selamat duhur. Sini aku backup dulu dikit. Iya, makasih adekku. Waalaikumsalam. Nah, jadi sahabat Edis TV, apa yang disampaikan Gurunda itu sesuai dengan yang tertulis. Ada dua Kristus dalam imannya kalian itu. Jangan sampai tertipu-tipu. Pertama yang memperingati jangan percaya kalau ada yang ngomong dia datang. Satu lagi yang maksain datang terus malah dipercaya sama siapa itu